Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Jika ingin mengetahui bagaimana salah satu nasib umat manusia dalam sebuah tempat di mana Allah tempatkan mereka ke dalam pahala yang terburuk, dan sebuah tempat itu adalah tempat yang tidak akan pernah ada syafaat dari Rasulullah, dari para nabi, dari para rasul, dari manapun. Mereka adalah orang kafir, baik dalam orang kafir ini dalam arti internal maupun eksternal. Internal artinya kafir karena tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Muhammad, tidak percaya kepada Adam sampai Rasulullah, lalu kemudian memusuhi mereka, menjalimi mereka, menistakan mereka, merusak sejarah mereka. Jika mereka tidak berani dengan para nabi, dengan para rasul yang Allah utus, mereka beraninya hanya kepada umatnya, menjalimi umatnya, menistakan umatnya, meneror umatnya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sampai kiamat seperti itu adalah tempatnya sebuah neraka yang namanya Jahanam, dan penghuninya adalah namanya Ghasiyah. Itu dari eksternal. Lalu dari internal sendiri adalah mereka yang mengaku la ilaha illallah tapi masih bermain dukun, tapi masih bermain syirik, tapi masih bermain musyrik. Percaya Allah itu Tuhan yang maha besar, tapi menandingkannya dengan kebesaran-kebesaran yang lain. Percaya Allah adalah satu, tapi menduakannya dengan percaya kepada kekuatan yang lain. Percaya Allah itu maha suci, tapi mengakui masih ada kesucian-kesucian yang lebih suci daripada Allah. Itu dari internal sendiri, Islam kita sendiri. Banyak yang meyakini kaum Khawarij yang memusuhi Ali karena tidak mau berperang dengan Muawiyah, itu adalah kaum yang pertama akan masuk neraka Jahanam. Ini luar biasa sebenarnya. Ini permusuhan internal yang memang sudah dibisikkan iblis pertama kali, yang paling dahsyat. Sampai detik ini kita percaya kaum Khawarij, walaupun begitu cintanya kepada nabinya, walaupun begitu giat ibadahnya, itu dituduh dan dipitnah adalah mereka yang akan memasuki Jahanam. Tapi apakah benar? Karena terbukti sendiri ketidakpercayaan dia kepada Muawiyah, ketidakpercayaan mereka kepada gaya-gaya politik, gaya-gaya menghalalkan segala cara, menurun kepada anak yang tukang mabuk, Yazid. Dan apa akhirnya? Ketika dia memiliki suatu kekuasaan, ketika dia memiliki suatu jabatan, tanggung jawab untuk memelihara umat, gaya-gaya diktator, gaya-gaya kalau tidak sepaham denganku, kepalamu akan aku tebas, mulai terjadi pada detik itu terpenggalnya kepala Husain alaihissalam, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan putra? Karena Rasulullah sendiri mengatakan dia bukan cucuku, dia adalah anak yang aku sedang gembleng. Putra yang istilahnya Hasan dan Husain itu, putra yang kunantikan selama ini. Karena putra beliau yang lahir dari Khadijah dan istri-istri yang lain itu meninggal semua. Suatu hal yang sangat di luar logika sebenarnya. Hanya cucunya Hasan dan Husain, dan dua-duanya tumbuh sebagai putra yang sangat gagah, yang sangat perkasa, yang sangat saleh. Apakah mereka yang memfitnah kaum Khawarij itu masuk Jahanam tidak melihat matanya itu putra Rasulullah dipenggal kepalanya di Karbala? Ini main fitnah-fitnahan emang luar biasa iblis. Jadi bukan hanya Belanda, bukan hanya Inggris,
Bukan hanya Cina yang mampu mengadu domba, itu permainan iblis yang paling old school, yang paling tua, bahkan lebih tua dari pelacuran, bahkan lebih tua dari perjinahan. Mengadu domba itu, mengadu domba antara Habil dan Kabil, mengadu domba antara saudara Yusuf. Banyak para nabi yang sebenarnya mau diadu domba atau tidak, mereka tidak masalah. Fokus mereka tidak ada selain Allah, dari ujung kaki sampai ujung rambut hanya Allah. Karena terpatri, karena kewajibannya untuk ini, ada fisik ini yang harus dipertanggungjawabkan. Mau tidak mau, terganggu sedikit banyaknya terhadap kebutuhan dunia. Begitu. Karena bekerja keras lagi kepayan. Ini yang masuk jahanam ini begitu susahnya dia. Baik kehidupan di dunia, mencari harta bertumpuk-tumpuk, merasa dirinya suci. Dengan kekayaannya itu nanti namanya akan makmur, anak-anaknya akan terpenuhi kebutuhan hidupnya sampai mati. Tapi dia lupa ikatan dengan Allah, lupa ikatannya dengan Rasulullah, lupa ikatannya dengan alim ulama, ustadz, habaib dan sebagainya. Itu udah kesusahan di dunia. Dia cari duit sampai triliunan, tapi dia menikmatinya itu tidak lebih dari 10 miliar mungkin semasa hidupnya. Mungkin karena dia terlalu pelit, terlalu kikir, terlalu apa, kita tidak tahu. Itu kepayahan di dunia itu akan payahin lagi dia dengan masuk jahanam. Kan sayang kalau kayak begitu. Sayang. Seharusnya dia punya kemampuan, kualitas diri untuk memasuki surganya Allah di pintu manapun saja berada. Itu bedanya surganya orang kaya dengan surga orang miskin itu. Kalau orang kaya yang tahu diri dengan kekayaannya, itu surganya berlapis-lapis sebenarnya. Karena fitrah Al-Quran dikatakan memuliakan anak yatim dan mencintai fakir miskin, itu dia lakukan. Itu pintu hidayah, pintu rahmat, pintu surga yang sangat terbuka. Makanya sekali lagi penghuni-penghuni neraka itu akan berkata, aduh seandainya aku melakukan kebajikan, seandainya aku melakukan kebajikan. Terus itu seperti orang gila sebelum masuk jahanam, sambil tunduk malu, terhina. Bukan malu ya, terhina. Kalau malu masih ada rasa kebaikan, masih ada rasa ya namanya malu. Karena malu itu senjata para nabi. Malu itu senjata para nabi. Para nabi kalau tidak punya malu itu tidak mungkin jadi nabi. Malu untuk berzina dengan istri raja, yang istri atau anak raja itu Yusuf, yang luar biasa cantik di hadapan Allah. Malu untuk mengambil harta orang lain, malu untuk menusuk punggung orang lain, malu untuk melukai hati orang lain, malu untuk mensantet orang lain, malu untuk mengambil jabatan kekuasaan yang bukan haknya, namun karena bisikan lanatullah dihembuskan megalomanianya di dalam diri. Pemimpin-pemimpin itu yang luar biasa, saking cintanya kepada negaranya sampai melupakan cintanya kepada kemanusiaan. Hitler, Napoleon, Alexander, itu luar biasa. Nanti penghisapannya itu panjang sekali dia. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan, wajah-wajah itu tertunduk, terhina. Ada beberapa tafsir Sunni yang silakan baca sendiri, dan beberapa tafsir Syiah yang silakan baca sendiri. Saya tidak mengikuti keduanya. Saya hanya mengambil di jalan tengah. Luar biasa mereka. Udah tertunduk, terhina. Baik karena
kekerasan di dalam jahanam yang sedang dia akan laksanakan maupun kehidupan yang sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin.